Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Rohmat Febrianto, mahasiswa PPG PAI Daljab batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan saling berbagi sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan di tempat, gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berhenti. Gerak 1, 2. Mohon perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya anak-anak kelas 5 yang Pak Rohmat banggakan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama. Tempat duduk siap gerak membaca Al-Fatihah. Ya, selama 70 menit nanti ke depan kita akan membahas tentang zakat. Sebelumnya Pak Rohmat akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Farzaki, Bilal Yoga, Diva Alia, Elsa Sarot yang tidak masuk satu, Kaisa sudah, Kaisa yang sedang sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh. Ya anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, semuanya hari ini sehat? Sudah mengucapkan syukur alhamdulillah belum? Sudah atau belum? Siapa yang belum? Gak apa-apa, ngacung. Nah, kalau belum, mari kita bersyukur dulu. Mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hari ini tadi anak-anak sudah diberi
diberikan kesehatan sehingga anak-anak bisa berangkat ke sekolah, melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Maka kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan pekerjaan, melakukan perbuatan yang baik. Allah memberikan kita tangan, maka kita harus menggunakan tangan dengan untuk apa tangan? Makan, untuk menulis, untuk berinfak, berzakat, bersedekah, dan lain sebagainya. Ya anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang zakat. Anak-anak pernah tidak melakukan zakat? Saat apa biasanya? Saat bulan suci Ramadan, saat puasa, betul. Itu yang dinamakan zakat apa? Zakat apa yang keras? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa berarti? Beras atau makanan pokok. Nah, nanti akan kita bahas tentang zakat serta seluruhnya. Apa saja Pak seluruhnya nanti? Yaitu tentang tujuan pembelajaran kita. Yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, yaitu menyebutkan ketentuan-ketentuan zakat. Yang ketiga, menyebutkan golongan orang yang menerima zakat. Nah, itu ya anak-anak ya. Anak-anak, kita nyanyi dulu sebagai branding kita, sebagai penegangan, biar tidak sepanen. Katakan rukun Islam yang pertama, Syahadat. katakan rukun Islam yang kedua, Sholat. ketiga Berpuasa. keempat bayar zakat, kelima naik haji bagi yang mampu. Anak-anak perhatikan gambar yang ada di slide. Itu namanya slide PowerPoint. Itu apa? Apa? Coba. Gambar yang sebelah sana apa? 10 negara dengan populasi terbanyak. Indonesia menempati nomor berapa? Nomor 4. Ya, itu posisi populasi terbanyak. Kalau negara terbesar, Indonesia menempati posisi kedua setelah negara Pakistan. Mulai tahun 2024, posisi terbesar dunia Islam bukan lagi Indonesia, melainkan Pakistan. Indonesia menempati nomor 2. Karena Indonesia tidak hanya Islam saja, tetapi banyak negara agama-agama lain yang ada di Indonesia. Sedangkan Pakistan itu hampir 99% penduduknya adalah Muslim. Sedangkan Indonesia hanya 80 sekian persen penduduk Muslim. Nah, dengan adanya ini berarti kita ketahui bahwa Indonesia itu penduduk Islamnya banyak, hampir 236 juta. Bayangkan itu, sangat banyak. Perhatikan Islam di Indonesia. Anak-anak perhatikan, di Indonesia itu Islamnya bagaimana? Islamnya bagaimana? Bermacam-macam. Perhatikan lagi gambar yang ada di LCD, slide, proyektor. Ya, gambar sebelah kanan itu gambar apa? Gambar kota yang sangat indah, kota yang sangat maju, menggambarkan kemegahan, kemewahan. Sedangkan gambar sebelahnya, ada yang bisa menunjuk tangan? Ini gambar apa? Alvaro, coba sebutkan.
Gambar apa? Perumahan perkampungan orang miskin. Betul, pintar Faro. Yang kanan menggambarkan kemewahan, yang ini menggambarkan kemiskinan. Yang kesenjangan terjadi. Ada orang yang sangat kaya raya dengan pendapatan jutaan, miliaran, bahkan triliunan, sedangkan sebelahnya itu mungkin di bawah rata-rata. Untuk makan pun pasti kesusahan. Bayangkan tempat yang sangat kumuh, tidak sehat, itu pasti juga lingkungannya juga tidak sehat. Selanjutnya, gambar apa itu? Apa? Diva sebutkan. Hah? Pemulung, kemiskinan, kelaparan, putus sekolah. Betul ya? Ada anak kecil tidak sekolah malah putus. Nah, itu semua dampak dari kemiskinan. Jadi itu masalah. Pada hari ini yang kita bahas yaitu tentang masalah kemiskinan. Dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, yaitu nanti akan kita bahas. Lagi grafik peminjaman pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online. Anak-anak pasti melihat berita. Setiap hari pasti ada berita tentang pinjol. Yang pertama bisa penyerangan, yang kedua tentang pengancaman, ya, data pribadi disebarkan ke medsos dan juga bunuh diri karena terlilit hutang pinjaman online. Nah itu terjadi di masyarakat kita. Terakhir, menentukan gambar yang terakhir. Sebagai umat Islam, apa yang perlu kita perhatikan dari gambar di sini? Gambar apa itu? Beras, uang, pembagian zakat, kemudian pembagian zakat kita dan maupun emas. Ya, itu sebagai umat Islam, kalaupun kesadaran umat Islam Indonesia itu tinggi, pastinya apa? Bisa mengentaskan kemiskinan. Jika masyarakat Indonesia sadar, yang jadi permasalahan umat Islam di Indonesia banyak yang belum sadar. Ya, itu yang anak ya. Ya, sebelum nanti kita diskusi, silakan melihat video berikut. Nah dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya dok. Tapi kok Doro tidak punya. Maunya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Ya anak-anak, sebelum nanti kita membahas kalian berdiskusi dengan temanmu, mari kita nyanyi dulu. Nyanyi apa? Tepuk anak sholat. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yeay. Ya anak-anak, sudah dibagi kelompok menjadi 5
5 kelompok. Ya, tugasmu tadi seperti apa yang sudah nanti ada kerangkanya. Tinggal kamu membuat mind mapping. Ya, mind mapping itu gambaran masing-masing kelompok yang kalian beri penjelasan. Nanti masing-masing dari di antara kelompokmu presentasi ke depan menjelaskan ke temanmu yang lain. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Action. No, lanjut. Ini ada 5 kelompok. Kelompok 1 kelompoknya Hasiden. Kelompok 2 kelompoknya kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5. Kesenjangan ekonomi sosial yang ada di Indonesia, anak-anak harus mencari solusi. Setelah mengetahui masalahnya apa, anak-anak mencari solusi. Sebelum mencari solusi, anak-anak mencari penyebab. Jadi masalah, penyebab, baru solusi. Langkah-langkahnya demikian. Kemudian dengan solusi tersebut, anak-anak menjelaskan. Kamu menjelaskan, menjabarkan apa itu solusi. Bisa dipahami semuanya? Selamat mengerjakan. Itu. Ya, bagus. Pinter di blok kasih. Ini. Pak. Dan ada infak pembangunan sekolah. Dan wajah. Terus ini contoh sudah berbagi makanan dengan teman. Makanan Jumat Nah, sebentar. Tersenyum kepada semua menanam tanaman di sekolah. Juga sekitar yang 4 aja. Berbagi makanan, menanam tanaman, tersenyum. Ya. Sedikit ini kuono. Hikmah. Tanaman. Empat lima. Mai 3 aja. 1, 2, 3. Ya. Kaki. Bisa jadi ya. Ya belum, kelompok sini. Ini cek warnai. Kelompok sini gimana? Bagus. Boleh coba nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi
akan mapping kelompok 1. Permasalahan yang terjadi. 1. Kemiskinan merajalela. 2. Kesenjangan sosial. 3. Banyak yang putus sekolah. Penyebab masalah. 1. Banyak yang tidak kerja. 2. Banyak yang tidak zakat. 3. Pemerintah korupsi. Pengertian zakat: menyisihkan sebagian harta untuk diberikan fakir miskin. Hukuman zakat adalah wajib. Zakat dibagi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Penjelasan zakat fitrah. Permasalahan yang terjadi. 1. Kemiskinan merajalela. 2. Kesenjangan sosial. 3. Banyak yang putus sekolah. Oke, lanjut ke kelas. Penyebab masalah. Penyebab masalah: banyak yang tidak kerja. 2. Banyak yang tidak zakat. Yang lain perhatikan. Pemerintah korupsi. Pengertian zakat: menyisihkan sebagian harta untuk diberikan fakir miskin. Hukum zakat adalah wajib. Zakat dibagi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Penjelasan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang terjadi. 1. Kemiskinan merajalela. Kesenjangan sosial. Banyak yang putus sekolah. Penyebab masalah. 1. Banyaknya tidak kerja. 2. Banyak yang tidak dapat. 3. Pemerintah korupsi. Pengertian zakat: Mana jaga? Masalah itu. Banyak bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri berupa beras setengah kilo. Penjelasan zakat mal. Zakat mal disebut juga harta. Zakat mal disebut juga harta yang dikeluarkan juga oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam 2,5%. Golongan penerima zakat: 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Sabilillah. 8. Ibnu Sabil. Sekian presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana rasanya anak-anak tadi sudah presentasi? Rasanya gimana? Malu. Malu. Karena kalau
bicara dengan temannya cerita bisa berjam-jam, bisa teriak-teriak, bisa tertawa cekikian. Tetapi kalau maju langsung hawanya ini beda, malu, suaranya jadi pelan, wajahnya itu tertekan dan lain sebagainya. Padahal cuma mempresentasikan apa yang sudah kamu tuh. Ya, selanjutnya setelah tadi anak-anak mempresentasikan, kesimpulannya apa tentang zakat? Apa? Jadi kesimpulannya yang pertama, kesadaran zakat harus diterapkan di seluruh umat Islam yang mampu. Jadi umat Islam yang mampu kalau sadar akan zakat, insya Allah kemiskinan itu akan hilang, minimal berkurang. Karena saling tolong menolong, yang kaya ngasih yang miskin. Ya, jangan yang kaya menjadi tambah kaya, yang miskin tambah nyungsep. Nah, kasihan dah. Kasihan. Yang kedua, harus ikhlas dalam berzakat. Ketika anak-anak sudah zakat, maka tidak boleh diungkit-ungkit. Yang ketiga, membiasakan perilaku berbagi di kehidupan sehari-hari. Nah, zakat itu ada dua, ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Anak-anak, ya tadi sudah kita ketahui tentang pengertian zakat. Ya, di sini pembagian zakat dibagi menjadi berapa? Ada berapa? Sekali lagi yang keras, ada berapa? Ada dua macam zakat. Satu, Zakat fitrah. pinter. Dua, Zakat mal. perbedaannya apa? Kalau zakat fitrah berupa apa? Makanan pokok. Kebetulan di Indonesia makanan pokoknya berupa beras. Berapa kilo? 2,5 kilo. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu artinya apa? Zakat harta. Ya. Berapa persen mengeluarkan zakat harta? 2,5% dari penghasilan. Ya, untuk contoh sedekah itu berbeda dengan infak. Kalau infak itu biasanya berupa uang dan disumbangkan ke yayasan atau organisasi. Contohnya, infak pembangunan masjid bawah. Masjid bawah itu kamu infak untuk pembangunan boleh. Infak pembangunan sekolah boleh. Infak sholat Jumat boleh. Infak untuk sekolah bisa. Nah, itu infak. Sedangkan sedekah itu bisa berwujud lainnya. Dengan uang boleh, dengan makanan pokok boleh, dengan makanan jadi boleh, berbagi makan minum dengan teman, tersenyum, menyumbang tanaman ke sekolah, itu merupakan wujud dari sedekah. Artinya lebih luas. Maka diharapkan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk asesmen sumatifnya nanti dikerjakan per kelompok. Ini Pak Romat bagikan. Soal ada 10 soal, silakan dikerjakan berdiskusi bersama. Kelompok 3 silakan. Kelompok. Tahapan demi tahapan hari ini sudah kita lalui.
Maka di penghujung kegiatan hari ini yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini yaitu hikmah. Hikmah berbagi. Ada yang bisa menjawab? Satu apa? Yang keras. Diva. Mendapat pahala, betul tidak? Betul. Sepakat ya? Kita masukkan di kesimpulan. Mendapat dua. Ada yang bisa jawab? Dua. Melipat gandakan rezeki, betul tidak? Betul. Melipat jadi pahalanya berlipat dan melipat gandakan. Tiga, apa lagi? Ketika kamu banyak berbagi, maka kamu akan memperbanyak teman. Dijauhkan musibah. Apalagi? Empat. Dijauhkan dari musibah mara bahaya. Nah. Dijauhkan dari bahaya. Ini anak-anak ya, kesimpulan kita hari ini. Kita praktekkan tentang apa yang kita pelajari tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Saling berbagi. Kita tanamkan di dalam hati kita bahwa apa yang kita miliki, terutama materi, itu sebenarnya bukan 100% miliki. Kamu punya uang berjuta-juta. Jangan kamu pikir berjuta-juta semua itu milikmu. Tetapi sebagian uang yang kamu miliki itu ada hak orang-orang yang kurang mampu. Saat ini anak-anak, sebelum penutup, kira-kira hari ini ada yang berbeda tidak? Hari ini menggunakan metode apa? Main? Kira-kira lebih menyenangkan tidak? Lebih paham tidak? Lebih menyenangkan tidak? Jadi yang kamu tulis hari ini tentang zakat, pembagian zakat, kemudian penjelasan tersebut, kemudian golongan yang menerima zakat itu dipelajari lagi, diperdalam nanti di rumah. Ini cukup saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi minggu depan untuk membahas materi infak, sedekah, dan hadiah. Jadi anak-anak ya, sebelum penutup Pak Rahmat minta maaf apabila hari ini ada salah, dimaafkan ya. Nah, kalau begitu kita tutup dengan membaca doa. Silakan membaca doa kafaratul majelis dipimpin oleh Alvaro. Tempat duduk siap dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Rahmat, kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.